Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hiram Joko Sebanggo, NIM 2019 520167 kelas A. Kali ini saya akan memaparkan mengenai review dari materi selama 1 semester ini. Ya, ini ada beberapa pokok pembahasan, diantaranya ada pelelangan proyek, kemudian ada pengertian barang dan jasa, ada tujuan pengadaan barang dan jasa, ada perubahan peraturan presiden atau yang biasa disingkat Perpres. Kemudian adalah LPSE, ada kerangka acuan kerja, biasa disingkat KAK. Kemudian ada sosialisasi pedoman kelola. Kemudian ada tata cara evaluasi penawaran seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa diadakan pelelangan proyek? Tender atau pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas hingga terpilih penyedia terbaik dan memilih kompetensi di bidangnya. Seperti itu. Nah, ini ada pengertian barang dan jasa. Ya, jadi pengertian barang dan jasa ini merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi kenapa sih perlu ada pengadaan barang dan jasa? Karena adanya kebutuhan akan suatu barang dan jasa seperti itu. Kemudian juga lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP yang bertugas mengembangkan dan selanjutnya dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ada juga PA yang merupakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau perangkat daerah seperti itu. Nah, ini ada beberapa tujuan pengadaan barang dan jasa. Di antaranya menghasilkan barang dan jasa yang tepat, kemudian meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kemudian meningkatkan peran serta UMKM usaha mikro, kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional, kemudian mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa, kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, kemudian pemerataan ekonomi mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, ini dia. Ada perubahan Perpres nomor 16 tahun 2000 dari Perpres nomor 16 tahun 2018 ke Perpres nomor 12 tahun 2021. Ada beberapa pokok-pokok pembahasan atau perubahan yang terjadi. Di antaranya ada tujuan pengadaan, kemudian ada pelaku pengadaan, kemudian juga pemilih penyedia, pengecualian, UMKM, sanksi, pelayanan hukum, ketentuan peralihan. Kemudian juga ada perubahan yang terjadi. Perubahan terjadi itu antara lain perubahan yang lainnya seperti latar belakang, kemudian pokok-pokok permasalahan, kemudian ada pengaturan baru, kemudian ada perubahan istilah, definisi, dan pengaturan seperti itu. Nah, ini adalah LPSE atau kepanjangannya layanan pengadaan sistem elektronik seperti itu. Yang ini masuk dalam pertemuan ke-6 seperti itu. Jadi dijelaskan pengenalan mengenai tampilan aplikasi LPSE yang berisikan tentang tender, daftar hitam, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kerangka acuan kerja atau KAK. Dijelaskan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan, yaitu dengan menyusun kerangka acuan kerja, di mana di dalamnya kerangka acuan ini sama halnya seperti menyusun proposal kegiatan seperti itu. Karena di dalamnya itu ada latar belakang, di mana di dalam latar belakang dijelaskan ada masalahnya, kemudian ada juga tujuannya seperti itu. Nah, ini ada sosialisasi pedoman swaklola kepada perguruan tinggi oleh LKPP. Merupakan cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan
oleh setiap kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kementerian, perangkat daerah lain, ormas, atau kelompok masyarakat seperti itu. Jadi berbagai kalangan. Nah, ini ada contoh kegiatan swaklola yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, diantaranya kegiatan riset, pengkajian, pendidikan, kegiatan pemberdayaan, serta kegiatan pendampingan seperti itu. Nah, ini ada tata cara evaluasi penawaran, ini yang terakhir. Yang pertama itu ada evaluasi penawaran sampul, yaitu terdiri dari administrasi dan teknis seperti itu. Kemudian ada evaluasi administrasi. Yang untuk administrasi itu mengenai surat penawaran dan jangka waktu. Kemudian ada dokumen teknis. Ya, dokumen teknis mengenai pengalaman dan pendekatan, kemudian kualifikasi tenaga kerja serta jumlah bobot. Kemudian ada tenaga ahli. Tenaga ahli ini berbicara tentang kesesuaian. Kemudian ada pendidikannya. Kemudian juga ada pengalamannya. Dan setelah itu evaluasi mengenai biaya atau penawaran harga. Yang ini menjelaskan tentang rencana anggarannya. Kemudian ada jaminan uang. Sebelumnya ada perhitungan kombinasi teknik dan biaya. Kemudian ada jaminan uang muka. Serta yang terakhir ada pembayaran dan pengembalian uang muka. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Salam sehat.